Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang aksiologi atau nilai kegunaan ilmu. Pertama-tama, nama kelompok kami ada 1. Dewi Rizky Fitrian, 2. Muhammad Rafiq Muttaqi, 3. Lia Santika. 1. Pengertian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai secara umum. Pada dasarnya, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau alat dalam meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian atau keseimbangan alam. Untuk kepentingan manusia tersebut, pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun dipergunakan secara komunal dan universal. Komunal berarti ilmu merupakan pengetahuan yang menjadi milik bersama. Setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya. Universal berarti bahwa ilmu tidak mempunyai konotasi ras, ideologi, atau agama. Penulis akan menguraikan beberapa definisi tentang aksiologi. 1. Aksiologi berasal dari perkataan aksio, Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Kedua, sedangkan arti aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Suryasumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Ketiga, menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. 4. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan, aksiologi disamakan dengan value and valuation. Ada 3 bentuk value and valuation. 1. Digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Dalam pengertian luas mencakupi sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. 2. Nilai sebagai kata benda konkret, sering dipakai untuk merujuk sesuatu yang bernilai seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang dimiliki nilai atau bernilai sebagaimana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap bernilai atau bernilai. 3. Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi, dan dinilai. Penjelasan utama adalah mengenai tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Selanjutnya, etika. Etika adalah teori tentang laku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang ditentukan oleh akal. Akar kata etika adalah ethos dalam bahasa Yunani berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Latin, ethos itu disebut mores, mufradnya mos. Dari kata Latin inilah berasal kata moral, yang sekarang berbeda pengertiannya dengan etika. Etika sebagai ilmu dan filsafat. Sebagai ilmu, ia mencari kebenaran tentang tingkah laku manusia. Sebagai filsafat, ia mencari keterangan sedalam-dalamnya tentang kebenaran itu. Tugas etika mencari ukuran yang baik maupun yang buruk bagi laku perbuatan manusia.
Sebagai ilmu dan filsafat, ia menghendaki ukuran yang umum untuk semua manusia. Tujuannya ialah mencari ukuran tersebut dan bagaimana orang seharusnya bertindak. Bagaimana seharusnya orang bertindak sudah mengenai moral. Sebagai ilmu yang menentukan ukuran atas laku perbuatan manusia, etika merupakan ilmu pengetahuan normatif. Norma atau kaedah yang dipergunakan ialah tentang baik dan buruk. Dengan demikian, jelas bahwa perbedaannya dengan logika dan seni. Dalam logika, yang dipergunakan norma benar dan salah, sedangkan dalam kesenian norma indah dan jelek. Tugas etika sebagai ilmu. Sebagai ilmu, etika bertugas melukis dan penyusunan norma. Pertama, ia bertugas melukiskan tentang yang baik dan yang buruk. Dalam etika ada unsur-unsur a priori dan ada a posteriori. Adanya unsur-unsur a priori membentuk prinsip dalam pemikiran yang jadi sebab penentuan kemauan dan laku perbuatan. Unsur-unsur a priori menentukan cara pengolahan isi etika. Bentuk dan isi etika. Maka etika dibedakan antara bentuk yang bersifat formal dan isi bersifat material. Kemauan membantu fakir miskin, formal baik. Cara mewujudkan bantuan itu orang merampok. Maka membantu fakir miskin itu menjadi material jahat. Setia, formal baik. Setia kepada kejahatan material jahat.